Pemirsa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bicara perihal harga sembako yang mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dinilai jadi masalah klasik walaupun Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Megawati Soekarno Putri mengkritik kenaikan harga bahan pokok atau sembako seperti minyak goreng dan cabai belakangan ini. Hal itu dikatakan Megawati dalam peringatan HUT ke-49 PDI Perjuangan yang digelar virtual. Dalam acara itu juga turut hadir Presiden Joko Widodo. Ia menilai masalah kenaikan harga sembako telah terjadi sejak dirinya masih menduduki kursi DPR. Megawati kerap menanyakan persoalan itu kepada para petani di daerah pemilihannya saat itu. Seperti diketahui bersama, harga sembako sejak jelang Natal sampai Tahun Baru 2022 ini beberapa di antaranya masih mengalami kenaikan. Salah satu yang harganya masih melambung di pasaran adalah minyak goreng. Kita kembali melanjutkan dialog bersama Mas Rendo Konco Dagoro, peneliti Megawati Institute, dan Mas Hatim Farabi, Wakil Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Saya lanjutkan kembali pertanyaan saya kepada Mas Rendo. Mas Rendo, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah selain melakukan operasi pasar? Kalau kita mau berbicara kebijakan struktural yang dapat menjadi solusi, tentu saja yang pertama itu adalah data, Mbak ya. Karena ketika kita berbicara tentang neraca bahan kebutuhan pokok kita, mulai dari beras, kemudian minyak, gula, daging, dan seterusnya, itu persoalan utamanya adalah terkait dengan data, baik data produksi dalam negeri, data konsumsi, maupun data stok ya, artinya ketersediaan bahan tersebut di pasaran. Nah itu sampai detik ini kita masih menjadi PR yang terbesar, padahal ketika kita mengambil kebijakan misalnya terkait dengan apakah akan impor berapa persen, kemudian apakah akan meningkatkan produksi dalam negeri sekian persen, itu kan harus merefer kepada data yang tepat, Mbak ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga harus mampu untuk menjadi satu negeri yang lebih berani dalam melakukan negosiasi perdagangan internasional dengan membawa national interest yang lebih kuat, karena kan kita tahu sebagian daripada bahan kebutuhan pokok kita kan masih impor ya, misal dari Australia, dari India, dan lain sebagainya, juga kedelai misalnya dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir seperti yang kami ungkapkan tadi di awal, bahwa jika terjadi hal-hal yang kemudian menyimpang, ya pemerintah harus tegas, bukan hanya lewat Satgas dan implementasi dari Permendak 7 2020 tadi, tapi juga penguatan lembaga-lembaga terkait seperti KPPU misalnya. Itu harus diperkuat dan dicek kinerjanya dari waktu ke waktu untuk mengawasi berbagai macam persoalan yang terkait dengan rantai pasok, karena kan kita tahu kejadian-kejadian kenaikan harga kayak gini kan tidak terlepas daripada middleman ya yang ada di tengah ini, Mbak. Kira-kira begitu. Baik, sesederhana menyiapkan stok yang ada di dalam negeri untuk bisa menstabilkan harga, namun juga memperhatikan bagaimana rantai pasok juga harus bisa dikontrol begitu. Tapi kenyataannya selama ini kementerian atau pemerintah seakan-akan lost di situ. Mas Hatim, apakah sistem controlling dalam stok sembako di dalam negeri ini kurang? Ya, tadi sepakat saya dengan Mas Reno bahwa kuncinya bahwa di kita itu yaitu big data. Bagaimana kita bisa mendata semua tadi kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu kan melakukan kerja TPID kan dengan daerah-daerah, itu menurut saya sudah cukup bagus bagaimana antara pemerintah dengan kepala daerah untuk langsung bersinergi. Nah, sebenarnya kalau di tiap daerah itu punya data yang valid tadi, dia memproduksi atau dia menghasilkan kebutuhan pokoknya seberapa, itu kan sebenarnya bisa dipicture, bisa digambarkan bahwa daerah ini emang mempunyai potensi misalkan cabai, yang ini misalkan di daerah yang lain misalkan tomat. Nah, kalau itu semua bisa dipicture oleh pemerintah pusat, itu kan akan sangat menarik. Artinya bahwa dalam 1 tahun bisa dilihat kan bahwa kebutuhannya berapa, terus kebutuhan masyarakat berapa di saat misalkan ada hari besar seperti di hari besar Idul Fitri maupun di Natal, kebutuhannya bisa berapa, nanti kan tinggal dikalkulasi aja. Itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Tinggal bagaimana tadi niat baik, bagaimana mempersiapkan itu semua. Baik. Tadi sudah disinggung soal bagaimana seharusnya ada Satgas Pangan di dalamnya untuk bisa mengontrol itu. Kira-kira pandangan ke depannya harus seperti apa Satgas Pangan ini?
Ya harusnya lebih tegas sih Mbak ya. Bagaimana bisa? Tadi yang dibilang oleh Mas Reno kan di sini ada middle ini nih yang perlu harus di iniin. Saya pikir mungkin ya dengan adanya transformasi digital ya bahwa apa namanya bahwa sekarang kan begitu gampang kita melakukan transaksi melalui digital, itu setidak-tidaknya mungkin kita berharap ke depan itu bisa memotong mata rantai yang tadi yang di tengah ini. Karena antara petani dengan si Penjual ya. penjual itu bisa langsung melakukan transaksi dengan digital. Jadi tidak ada Tidak perlu lagi perantara di tengah-tengahnya. perantara. Kuncinya di situ sebenarnya, Mbak. Ini menarik karena biasanya yang perantara ini yang banyak sekali masalah di dalamnya begitu. Mas Reno, haruskah ada payung hukum untuk bisa lebih mempertajam penindakan bagi orang-orang yang bermain di rantai pangan ini? Saya rasa payung hukum baru sih saya melihatnya tidak perlu ya. Tinggal bagaimana implementasi daripada payung hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Tetapi saya tadi menarik itu ide daripada Pak Hatim ya, bahwa saat ini kan sudah ada TPID, tetapi kan itu TPID mungkin lebih berfokus kepada inflasi umum ya. Tetapi yang perlu dicek lebih dalam lagi adalah inflasi bahan makanan yang selama ini memang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum ya, inflasi-inflasi yang lain kan. Kita ada beberapa komponen di dalam inflasi itu. Jadi mungkin perlu ada satu tim khusus ya. Nggak usah membentuk lembaga baru, mungkin ada 1-2 departemen yang tugasnya melototin bagaimana inflasi bahan makanan ini dari waktu ke waktu, karena inflasi bahan makanan ini ya sebagai catatan Mbak ya, untuk masyarakat miskin itu lebih dari 70% pengeluarannya itu digunakan untuk membeli bahan makanan. Artinya jika terjadi kenaikan bahan makanan, apalagi kenaikannya begitu tinggi seperti yang saat ini terjadi, itu akan langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat miskin yang kita tahu tadi komposisi pengeluarannya itu lebih dari 70% untuk makanan. Jadi sebetulnya memperbaiki persoalan harga-harga kebutuhan pokok itu adalah amanat daripada konstitusi untuk menyelamatkan dan menjamin hajat hidup orang banyak. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, untuk mempersiapkan mengenai regulasi harga pasar begitu, perlukah ada peran penting di kementerian-kementerian terkait untuk bisa mengatur harga yang terutama sembako, Mas Hatim? Iya. Itu yang tadi Mbak, harus dilakukan duduk bersama antar kementerian terkait tadi. Jadi tidak bisa satu kementerian saja. Tapi kenapa sejauh ini tidak pernah ada hal itu dilakukan begitu Mas Hatim? Itu yang susahnya di kita ini untuk bicara masalah koordinasi antar kementerian. Karena kan kadang padahal menurut saya kalau bicara ibarat harga kebutuhan pokok, itu kan memang harus ada satu koordinasi yang sangat kuat, terutama itu tadi antar Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Nah kalau itu misalkan mereka solid tadi seperti misalkan data itu kan harusnya tidak hanya kita mengacu juga ke BPS juga, kalau bisa juga harusnya Kementerian Pertanian juga harus punya data itu juga, harusnya seperti itu. Termasuk mungkin daerah juga harus punya itu. Nah ke depan itu emang masalah data itu emang hal yang paling krusial bagi saya untuk bisa salah jadi satu untuk menyelesaikan sistem one base data begitu. Betul. Jadi semuanya bisa mengakses, tidak hanya di kalangan elit saja soal bagaimana stok pangan ini, tapi sampai ke petaninya sendiri bisa mengakses. Baik, terakhir pertanyaan untuk Mas Hatim dan juga Mas Reno. Lalu apa ini yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar sistem tadi masalah-masalah yang dikemukakan oleh Mas Hatim dan juga Mas Reno dapat terselesaikan di tengah yang mungkin hal ini tadi yang dikatakan Mas Hatim bukan tidak bisa ya, lebih tepatnya susah sekali untuk bisa menduduk barengkan bagaimana kementerian-kementerian ini yang ada di Indonesia, Mas Hatim. Ya, itu menurut saya kuncinya tinggal bagaimana Pak Presiden ini ke depan untuk bisa fokus di sini. Jangan sampai kita terulang lagi bahwa tiap ada 6 bulan sekali ya kalau kita lihat ini terjadi yang namanya kenaikan harga. Satu-satu jalan ya mereka harus duduk bareng. Padahal kita kan tahu bahwa ada yang namanya rakor, di situ ada Menko Perekonomian. Bagaimana Menko Perekonomian ini mempicture semua ini, memanggil semua kementerian. Tapi mungkin bukan berarti tidak dipikirkan, cuman mungkin pelaksanaannya ke bawah yang ke bawahnya yang perlu harus harus sampai ke bawah. Tadi termasuk yang kita bicara tadi ke kepala daerah juga harus juga sampai ke sana. Karena bagaimanapun juga
kuncinya juga kan di daerah-daerah itu. Baik, oke. Harus saling sinergi semuanya menurut saya sih, Mbak. Baik, terakhir Mas Reno, apa pesan untuk kementerian terkait akan hal ini? Ya, saya rasa seperti yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo ya, bahwa kerja saat ini tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Artinya kerja itu ya harus melompat ya, bukan hanya berjalan atau beralih, tapi juga melompat. Tetapi saya juga melihat perlu apresiasi ya, karena sudah mulailah arah ke sana, misalnya seperti harga, jika sebelumnya itu harga itu gelap gulita Mbak ya, sekarang tuh sudah ada PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, yang kita bisa lihat harga-harga pangan tersebut serisnya mulai dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah memang Pak Presiden ini juga sudah mewanti-wanti kepada kementerian terkait. Nah, ini memang PR lama karena kan kita tahu mau menterinya diganti, mau wamennya diganti dan sebagainya, tetapi kalau birokrasinya adalah tetap itu saja ya, artinya kita tidak bisa mengharapkan satu lompatan yang serius. Artinya perlu ada satu kerja bersama, bukan cuma sekedar berhenti pada mengganti pejabat teras ya, pejabat atasnya, tetapi juga bagaimana memastikan agar birokrat di bawah ini bekerja semaksimal mungkin ya, terutama dua kementerian yang disorot Mas Hatim tadi, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, agar dari waktu ke waktu kita tidak perlu ada lagi drama-drama kenaikan harga seperti yang kita alami sekarang. Kalau kenaikan harganya itu menjelang hari-hari penting ya, misalnya seperti Lebaran, perayaan Natal dan Tahun Baru, itu sih masih bisa dipahami karena di dalam ekonomi kan kita tahu ada seasonal price. Tapi kalau situasi seperti awal tahun ini, tahun lalu kan kita juga tidak ada kenaikan yang signifikan, ya mestinya itu tidak perlu terjadi. Dan jika beralasan bahwa ya saat ini kan kita baru ada pemulihan, situasinya juga mendadak, ya mestinya ini sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Kan kita tahu memang seluruh dunia ya sedang mengarah kepada pemulihan, artinya sisi supply harus di restart mulai detik sebelum pandemi, kira-kira begitu Mbak. Baik. Ya, kita harapkan bagaimana sistem stok pangan yang ada di negara kita bisa perlahan-lahan membaik begitu agar kejadian harga naik yang terlalu tinggi ini tidak terjadi lagi. Mas Hatim, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Juga Mas Reno Konconegoro, peneliti Megawati Institute, sudah hadir bersama kami membahas bersama di MNC News Now. Selamat sore, salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.